Selamat sore, sidang jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita akan memulai jam doa kita, Rabu 27 Mei 2020. Walaupun kita mengikuti jam doa ini melalui rekaman video, biarlah hati kita boleh tertuju kepada Allah. Kita akan mulai dengan satu pujian, sungguh alangkah baiknya. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami terus mengucap syukur ya Bapa. Kami terus diberikan kesempatan untuk dapat mengikuti jam doa kami ini ya Bapa. Biarlah hati kami boleh terus tertuju padamu. Biarlah doa-doa yang kami panjatkan boleh berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Kami semua merindukan kebangunan rohani ya Bapa. Biarlah melalui jam doa ini kami boleh terus dekat kepadamu. Kami serahkan waktu yang ada ke dalam tangan kasih kuasa-Mu, karena hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan membaca Alkitab kita dari Efesus 1 ayat 15 sampai 20. Doa untuk pengertian tentang kemuliaan Kristus. Karena itu setelah aku mendengar tentang iman-Mu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasih-Mu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu. Dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya, yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati, dan mendudukkan Dia di sebelah kanannya di sorga. Kita akan masuki doa terpimpin yang akan dipimpin oleh Ibu Sarintang. Bapak Ibu, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang bertakhta di dalam kerajaan surga, Allah kami yang baik, sangat baik dan teramat baik di dalam kehidupannya. Kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan pada sore hari ini kami masih boleh datang menaikkan doa syafaat kami Tuhan kepadamu. Kiranya Tuhan terlebih dahulu kami mohon pengampunan segala dosa dan perkara dalam hidup kami Bapa.
Ampuni kami Tuhan, mungkin ucapan kami kurang berkenan di hadapan-Mu Bapa. Tetapi biarlah semuanya itu Tuhan tidak mengurangi pengampunan Tuhan di dalam kehidupan kami. Saat ini kami mau menaikkan doa kami khususnya untuk bangsa dan negara kami. Bapa di surga, di tengah-tengah wabah pandemi COVID-19 ini Tuhan, kami mohon belas kasihan dan pengampunan Tuhan atas bangsa kami, bangsa Indonesia, bahkan seluruh umat manusia. Kiranya Tuhan kami bisa terbebas dari pandemi COVID-19 ini Tuhan. Terima kasih Bapa untuk situasi yang sulit ini. Tapi Tuhan, Engkau tetap bersama-sama dengan kami. Sungguh itu Tuhan, kami rasakan kasih setia-Mu Bapa, hari lepas hari menyertai kehidupan kami. Kami juga berdoa untuk pemerintah pusat dan pemerintahan daerah di Indonesia. Bahkan seluruh pemimpin dunia, kiranya diberikan hikmat untuk mengambil tindakan yang tepat dan cepat dalam mengatasi pandemi COVID-19 ini, agar tidak semakin menyebar dan tidak semakin banyak korban berjatuhan Tuhan. Terima kasih juga Bapa. Kami berdoa terus untuk pemerintah pusat dan pemerintah daerah di Indonesia, bahkan di seluruh pemimpin dunia, supaya diberikan hikmat untuk mengambil tindakan yang tepat dan cepat untuk melindungi pelaku usaha kecil dan menengah, serta kelompok masyarakat ekonomi lemah dari dampak COVID-19 ini Bapa. Kami juga berdoa Tuhan Yesus khususnya pemerintah daerah Provinsi Lampung ini Bapa. Kiranya Tuhan beri hikmat juga Bapa, sehingga masyarakat Provinsi Lampung Tuhan khususnya Bapa tetap dalam perlindungan Tuhan, tidak menjadi korban berjatuhan pada masyarakat provinsi di Lampung ini Bapa. Terima kasih juga Tuhan, kami terus berdoa untuk masyarakat agar kami bisa bersatu padu mengikuti himbauan pemerintah serta tetap tenang dan waspada. Kami tidak perlu berhenti berdoa untuk bangsa, negara, dan kota tempat tinggal kami sendiri Tuhan, supaya diberi ketentraman, keamanan, adil, sejahtera, dan keamanan. Bagi pemerintah kami supaya diberi hikmat, hati yang tulus, keadilan, dan keberanian dalam menjalankan tugas-tugasnya Bapa. Ampuni kami Tuhan, kami sering mengecewakan, bahkan di tengah-tengah wabah ini Tuhan, banyak di antara kami para masyarakat Tuhan Yesus bangsa Indonesia yang tidak mentaati peraturan ini, peraturan pemerintah. Ampuni Tuhan, dan janganlah Tuhan jauhkan, janganlah kiranya murka Tuhan turun atas kami Bapa ketika kami melanggar pemerintah kami ini Bapa. Kami juga terus berdoa untuk pekabaran Injil Tuhan. Kami berdoa untuk gereja cabang agar dengan adanya wabah COVID-19 ini Tuhan Yesus, jemaat tetap setia dan mendukung pelayanan gereja dan gembala sidang. Kami juga berdoa Tuhan untuk pelayanan Pendeta Cipto, Pendeta Muda Ganding beserta keluarga. Kiranya Tuhan terus melindungi keluarga hamba-hamba-Mu ini Bapa. Tuhan mencukupkan segala sesuatu di dalam kebutuhan kehidupan mereka Bapa. Berikan kesehatan, kesejahteraan, khususnya Tuhan kekuatan dalam melayani umat Tuhan di tengah-tengah wabah pandemi COVID-19 ini Tuhan. Kiranya juga Tuhan Yesus, keluarga hamba Tuhan ini aman dalam perlindungan-Mu Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk kebutuhan BPW Trans Tanjungan. Kami rindu Tuhan, Engkau mengirimkan seorang hamba Tuhan yang siap melayani di BPW Trans Tanjungan ini Bapa, sehingga Tuhan jiwa-jiwa yang berada di Trans Tanjungan bisa terlayani, bisa mengenal dan sampai firman yang berita keselamatan Tuhan Yesus yang kepada mereka Tuhan, mereka bisa mendengar kabar baik ini dengan imannya. Terima kasih juga Tuhan, kami terus berdoa untuk lembaga baptis dalam menghadapi wabah COVID-19 agar tetap bisa operasional dan Tuhan mencukupkan semua dana-dana untuk menjalankan semua operasional di lembaga-lembaga baptis ini Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk kebutuhan APD di tiap
tiap rumah sakit baptis agar tercukupi dan Tuhan turut campur tangan di dalamnya Bapa, sehingga Tuhan tenaga kesehatan yang bekerja di rumah sakit baptis sungguh-sungguh merasa aman dan bisa terlindungan Tuhan dengan adanya APD yang tercukupi dan bisa melindungi mereka dalam bekerja Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk tenaga medis khususnya yang berada di garda terdepan. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan dan kesehatan penuh, bahkan sukacita dalam melayani pasien yang penderita atau suspek COVID-19 ini Bapa. Tuhan, kami berdoa untuk kehidupan sehari-hari jemaat Tuhan, baik di cabang, bahkan di umat Tuhan di gereja karunia Tuhan itu Bapa. Kiranya Tuhan memberikan dan mencukupkan kami segala sesuatu kebutuhan, khususnya di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini Tuhan. Dengan segala kekurangan, kelebihan, bahkan kami harus berjauhan satu sama lain. Biarlah kami tidak mengurangi semangat kami Tuhan untuk tetap datang kepada Tuhan dan terus memohon perlindungan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kiranya dengan adanya wabah COVID-19 ini juga karyawan-karyawan yang bekerja di lembaga-lembaga rumah sakit baptis bisa tetap kuat, bisa tetap sehat dan diberi kecukupan dalam kebutuhan hidup mereka. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Kami percaya Tuhan Engkau ada bersama-sama kami sekalipun kami berada di tengah-tengah wabah COVID-19 ini Bapa. Dan kami percaya sekali-kali Tuhan tidak akan membiarkan dan meninggalkan kami. Kami imani itu Tuhan bahwa tangan Tuhan juga tidak kurang panjang untuk menolong orang-orang yang membutuhkan pertolongan-Mu ya Bapa. Dan telinga Tuhan tidak kurang panjang untuk mendengar seruan orang-orang yang berseru-seru memohon perlindungan dan pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami yakin dan percaya Tuhan akan menjawab doa kami tepat pada waktunya. Terima kasih ya Bapa. Terpujilah nama Tuhan, terpuji nama Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan berseru. Haleluya. Amin. Amin. Kita akan terus memuji Tuhan, kita akan pujikan kembali lagu Kami Perlu Kau Tuhan. Kasih
Malam ini renungan akan dibawakan oleh Diakon Boyke. Kami persilahkan. Selamat sore jemaat yang terkasih. Seorang hamba Tuhan bercerita bahwa ia pergi ke satu negara dan berbicara dengan seorang pemimpin jemaat setempat. Orang itu mengatakan bahwa bagi mereka hanya ada dua hal yang penting. Apakah seseorang itu believer atau non-believer? Seseorang itu percaya atau bukan orang percaya? Sehingga mereka tidak lagi mempertanyakan dia dari gereja mana, denominasinya apa. Namun yang terpenting, apakah orang itu sudah terima Yesus atau belum? Setiap orang yang sudah percaya dan terima Tuhan Yesus menjadi satu bagian di dalam tubuh Kristus. Dan doa Paulus di dalam Efesus 1, doa kepada semua orang percaya, kepada believers yang ada di Efesus. Efesus pasal 1 ayat 15 dan 16 berkata, "Karena itu setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu, dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku." Doa Paulus adalah tiada hentinya mengucap syukur kepada Bapa dan selalu mengingat jemaat Efesus di dalam doanya. Oleh karena jemaat tetap berpegang teguh imannya kepada Tuhan Yesus dan mengasihi sesama orang kudus. Dahulu Paulus pernah memberitakan Injil di Efesus, dan sekitar kurang lebih selama 3 tahun ia mengajar dan membangun suatu jemaat di sana. Injil berbuah dan berkembang sampai akhirnya Paulus mendengar bahwa Efesus, kota yang pernah dia injili, orang-orang yang pernah dia layani, saat ini tetap berpegang teguh di dalam iman kepada Tuhan Yesus. Pasti satu sukacita yang begitu besar, ucapan syukur yang tiada henti. Dan bukan itu saja, oleh karena kasihnya terhadap sesama orang kudus. Apakah menurut Bapak Ibu Saudara, kita dapat memisahkan antara iman kepada Tuhan Yesus dan kasih kepada orang-orang kudus? 1 Yohanes 4 ayat 20-21 berkata, "Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia, barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya." Sewaktu saya membaca ayat ini, saya merasa bahwa ayat ini begitu keras dan timbul pertanyaan sekaligus kesimpulan dari pertanyaan itu. Bapak Ibu Saudara, bagaimana caranya kita mengasihi Allah? Apakah buktinya bahwa saya, Bapak Ibu dan Saudara mengasihi Allah kita? Jawabannya, kalau kita mengasihi sesama kita. Bagi setiap believers atau orang yang percaya kepada Tuhan, yang sudah termetrai oleh Roh Kudus, bila mana ia ikut di dalam tuntunan Roh, maka dia akan disanggupkan untuk mengampuni dan mengasihi sesamanya orang percaya. Jadi antara iman percaya kepada Tuhan Yesus, kasih terhadap sesama orang kudus adalah satu hal yang tidak bisa dipisahkan. Kemudian di ayat yang ke-17 dikatakan, "Aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu, dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku, dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar." Pengenalan kita akan Allah adalah pengenalan seumur hidup.
Apakah artinya kita mengenal Dia dengan benar? Yang pertama, mengenal Dia dengan benar berarti kita mengenal Allah dan firman-Nya dan berpegang teguh kepada ajaran itu. Pada tahun 1960, seorang misionaris bernama Alec Beals pernah menulis kisah tentang seorang anak perempuan dari Korea Selatan yang ia temui di semua rumah yatim piatu. Menurut Beals, anak ini terlihat paling bahagia di antara anak-anak yang lain. Kemudian anak ini bercerita kepada Beals bahwa dia menyaksikan bagaimana ayahnya ditembak oleh komunis yang sedang berpatroli. Ibunya ditusuk sampai mati dengan bayonet. Bayonet adalah pisau panjang yang biasa diletakkan di depan senapan. Adik perempuan dan laki-lakinya dipukuli sampai mati dengan batang senjata. Itu semua karena mereka adalah keluarga Kristen. Kemudian Beals bertanya, bagaimanakah ia bisa begitu bahagia saat ini dan tetap bahagia? Anak ini menjawab, aku pikir aku adalah orang yang paling bahagia dan paling beruntung di dunia ini karena aku mengenali Yesus. Kejadian yang begitu mengerikan yang menimpa anak ini dan keluarganya dapat membuat luka yang mendalam dan bahkan mungkin traumatik. Tapi apabila gadis kecil ini mengetahui bahwa orang yang matinya di dalam Tuhan, maka ia sudah dijaminkan keselamatannya. Maka ia sesungguhnya sudah mengenal Allah itu dengan benar. Dan respon selanjutnya, dia bisa memilih untuk meninggalkan Tuhan oleh karena kejadian buruk yang menimpa keluarganya dan menghujat Allah. Tapi dia juga bisa memilih untuk tetap percaya kepada rancangan Allah. Dan apabila ia memegang teguh bahwa Allah berdaulat atas hidupnya, pasti anak ini sungguh-sungguh mengenal siapa Tuhannya. Dan melalui pernyataannya yang terakhir, aku pikir aku adalah orang yang paling bahagia dan paling beruntung di dunia ini karena aku mengenal Yesus. Itu bukti bahwa dia sungguh mengenal Allahnya dengan benar. Hidup di dunia tanpa Tuhan adalah percuma dan sia-sia. Namun jika kita memiliki Yesus, maka itu lebih daripada segalanya, yaitu hidup bersama Allah di surga. Seberapakah Bapak Ibu kita mengenal Dia dengan benar? Yang kedua, mengenal Dia dengan benar berarti kita mengenal kasih itu sendiri. Di dalam 1 Yohanes 4 ayat 16b dikatakan bahwa Allah adalah kasih. Barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Kasih merupakan sifat kepribadian Allah. Sesuatu yang tidak dapat terpisahkan dari Allah. Kasihnya adalah pada saat dia mengorbankan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus. Disiksa dan diludahi. Dibunuh. Untuk mengampuni orang-orang berdosa. Kasih yang melampaui segala pengetahuan. Bapak Ibu, kedua hal inilah yang dilihat oleh Paulus. Bagaimana ia memandang jemaat di Efesus. Orang yang mengenal Allah dan firman-Nya dan tetap berpegang teguh kepadanya adalah orang yang beriman kepada Tuhan Yesus. Orang yang mengenal kasih Allah, menerima kasih itu adalah orang yang paling mampu untuk mengasihi saudaranya seiman. Di ayat yang ke-18, dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung di dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Kali ini Paulus berdoa supaya Allah menerangi hati jemaat-jemaat Tuhan, supaya mereka dapat memahami, meyakini, diteguhkan
bahwa bagi setiap kita, orang-orang yang sudah dipanggil menjadi anak-anak Allah, tersedia kemuliaan bagian yang luar biasa, yaitu berkat dari Bapa yang kita nikmati saat ini, dan ahli waris surga yang akan kita nikmati di masa yang akan datang. Dan 2 ayat yang terakhir berkata, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati dan mendudukkan dia di sebelah kanannya di surga. Paulus berdoa supaya jemaat mengetahui, supaya jemaat meyakini bahwa ada kuasa yang besar bagi setiap kita yang percaya kepadanya, yaitu kuasa yang dikerjakannya di dalam Yesus dengan membangkitkan dia di antara orang mati, dari antara orang mati, dan mendudukkan dia di sebelah kanan Bapa di surga. Hal ini juga menjadi perlambang bagi kita Bapak Ibu, bahwa saya, Bapak Ibu dan saudara sekalian, dahulu oleh karena dosa dan pelanggaran kita sudah mati secara rohani. Namun ketika kita menerima anugerah keselamatan, kita turut dibangkitkan bersama Kristus dan mendapatkan tempat bersama-sama Dia di surga. Betapa luar biasanya doa Paulus untuk para jemaat di Efesus. Believers yang merupakan tubuh Kristus dimaksudkan untuk melayani pekerjaan Tuhan. Namun anggota-anggota tubuh itu, yaitu kita semua, perlu menerima pertumbuhan. Kita perlu saling menguatkan, bertumbuh menuju kedewasaan rohani. Kita perlu bersama-sama untuk mengenal Dia dengan benar. Kita perlu bertumbuh ke arah Tuhan Yesus di dalam sifat dan tindakannya. Dan itu semua akan menjadi subur bertumbuh apabila setiap orang saling mengasihi dan melengkapi. Bapak Ibu, bagaimanakah caranya kita mengasihi Allah? Apakah buktinya bahwa kita mengasihi Allah? Jawabannya dengan kita mengasihi sesama kita, saudara seiman. Mari kita akan berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang mengajarkan kepada kami bahwa mengimani Tuhan Yesus tidak bisa dipisahkan dari mengasihi orang-orang percaya. Ajar kami ya Bapa hidup di dalam tuntunan Roh Kudus. Mungkin situasi terkadang berat kami hadapi, tapi Roh yang memampukan kami untuk mengampuni dan mengasihi sesama kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Hambanya Paulus mendoakan jemaat di Efesus. Demikian juga kita diajar untuk terus saling mendoakan, menunjukkan kasih kita kepada sesama. Setelah ini Bapak Ibu Saudara dapat melanjutkan dalam doa bersama dengan keluarga Anda. Saya menyarankan untuk setiap kepala keluarga dapat memimpin anggota-anggota keluarganya di dalam memasuki saat berdoa. Mari kita mengakhiri jam doa kita angkat satu pujian, Kami Perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu, kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan, kami perlu Kiranya berkat yang dari Allah Bapa, kasih karunia yang dari Yesus Kristus, dan kuat kuasa Roh Kudus menyertai jemaat Tuhan sekalian dari sekarang hingga Maranatha. Amin. Selamat berdoa, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.